أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين، الخطبتان بدل ركعتين من الظهر، فإذا سعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أرصدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga hari ini dapat kita meringankan langkah memenuhi panggilan Allah dan undangannya yang sangat mulia, yaitu melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian, imam masjid, pengurus masjid, panitia pembangunan masjid, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini banyak sekali komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai pencinta Rasul, yang di dalamnya mereka menukilkan kasidah-kasidah atau senandung-senandung yang mereka menamakan diri sebagai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah cukup dengan itu? Yang pertama, jawabannya perbuatan itu baik, tapi tidak sampai pada hakikat seseorang mencintai Rasul hanya dengan kegiatan tersebut. Kalau tidak dibuktikan atau diikut sertakan dengan perbuatan nyata. Kenapa kita katakan demikian? Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bagaimana dan sampai di mana hakikat seseorang itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu wa ulaika humul muflihun. Artinya, maka mereka itu orang-orang yang beriman, amanu, beriman kepada Rasul, wa azzaruhu, dan mencintai Rasul atau memuliakannya, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, dan mereka itu mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dan menolongnya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang dinyatakan oleh Allah orang yang beruntung? Yang pertama, orang-orang yang beriman, yakin dan percaya terhadap Rasul, terhadap diri Rasulullah, bahwa Rasulullah Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad adalah bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, dan seterusnya, dan ibunya Aminah yang dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah, umur 40 tahun dilantik menjadi Rasul, dan beliau hidup di Mekah adalah 13 tahun.
Kemudian beliau diperintahkan hijrah ke Madinah 10 tahun dan wafat di Madinah dan kuburnya di Madinah. Sesuai dengan periode Al-Quran, periode Makkiyah 13 tahun dan periode Madaniyah 10 tahun, sehingga genap atau ganjilnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau digenapkan dengan 23 tahun. Beliau menjadi Rasul, mengembangkan Islam. Kalau ada Muhammad lain, itu bukan Muhammad Rasulullah. Ada yang lahir di Makkah, bukan Abdullah namanya ayahnya. Kalaupun Abdullah ayahnya, belum tentu Aminah sebagai ibunya dan lain sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, kita yakin dan percaya bahwa itu adalah Rasul Allah, utusan Allah yang paling mulia, lebih mulia daripada langit dan bumi, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada segala sesuatu dalam alam ini, adalah Rasulullah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tidak ada pada diri Rasul adalah sifat kizib, khianat, kizman dan baladah. Itu mustahil sifat. Wajib 4 sifat pada Rasul dan mustahil 4. Tidak ada pada Rasul. Itu adalah kita imani, dan beliau adalah utusan Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyina." Muhammad itu sekali-kali bukan bapa seorang di antara kamu. Muhammad nyankan ayah daripada sira urulako. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan Rasul Allah. Wa khataman nabiyyina, kita yakin dan percaya sedikit pun tidak boleh ragu bahawa ada nabi sesudah Rasulullah, tidak ada. Wa khataman nabiyyina, penutup daripada segala anbiya-anbiya dan rasul. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa azzaruhu. Yang kedua, tidak cukup beriman, kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hadis kata Rasul, beliau bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa mencintaiku dan mereka itu bersama denganku di dalam surga. So mantang yang mencintai Nabi, so mantang yang kasih kepada Nabi, Nabi dijamin bersama dengan Nabi di dalam surga insya-Allah. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika datang seorang Badui Arab kepada Rasulullah. Lalu mereka itu bertanya, "Kapan terjadi kiamat ya Rasulullah?" Pajan ke pedang kiamat li Tuhan. Maka Rasul mengatakan kepada orang yang datang itu, "Apa saja yang telah engkau persiapkan menghadapi kiamat?" Badui itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan salat yang banyak. Saya tidak mempersiapkan puasa yang banyak. Saya tidak mempersiapkan sedekah yang banyak. Yang ada saya persiapkan ya Rasulullah, hanya saya mencintai Allah dan mencintai Rasul." Lalu Rasul memberi jawaban, "Ketahuilah olehmu bahawa orang-orang nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Ketanya urang kiamat tinggal akan dipesapat dengan orang yang tak cintai letanya, yang tablo gasih orangnya letanya. Yang pertama dalam udip dia tablo gasih Allah. Yang kedua katanya tablo gasih Rasul. Insya-Allah katanya akan bersama dengan dalam naungan, dalam lindungan Allah dan juga dalam
naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, Bilal bin Rabah adalah terkenal dengan seorang suku kulit hitam yang suaranya sangat merdu, mengumandangkan azan yang terkenal. Bilal bin Rabah selalu beliau yang kumandangkan azan. Di saat Rasulullah sudah wafat, beliau menghentikan, tidak mau lagi mengumandangkan azannya. Bahkan hingga tim azan li Bilal bin Rabah. Sekian lama beliau tidak mengumandangkan azan. Lalu pada suatu ketika Bilal datang, para sahabat-sahabat lain meminta, "Ya Bilal, kami sangat merindukan suaramu yang merdu itu. Dan selama ini engkau tidak pernah azan. Kenapa ya Bilal?" Bilal diam, mengatakan, "Saya tidak sanggup azan." "Pakon hana sanggup ni azan ya Bilal?" "Hana sanggup lung azan lu. Lun tak kala ingat lu kepada wajah Rasul. Tak kala saya bayangkan Rasulullah, saya tidak tahan." Kun sahabat lain mengatakan, "Ya Bilal, cobalah azan, kami sangat merindukan suaramu." Lalu Bilal pergi pada tempat yang tinggi. Beliau naik pada tempat yang tinggi, lalu beliau mulai azan, mengucapkan azan. Sesudah asyhadu alla ilaha illallah, biasa ucapannya. Tak kala sampai pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada saat itu tersentak, langsung Bilal itu jatuh tersungkur dan pingsan. Haik getun nanti pada kala ucapkan nama Rasul, terbayang wajah Rasul, teringat kepada Rasul, maka haik getun Bilal. Haik lu nanti lu begitu baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya tidak sanggup. Lalu gecok Bilal pinah lain sambung azan orang lain. Dan para sahabat bertanya kepada Bilal, "Kenapa ada di Bilal?" "Saya tidak sanggup." Ikut sunnah, hapuskan akan segala dosa-dosamu. Menunjukkan Rasulullah. Karena sekarang ini adalah suasana peringatan dan maulid, maka orang-orang tua kita dahulu di Aceh, Muharram, bulan Safar, dop dengan lun kaunuri Rasul. Munyana mano agam gelang ripuhnya dua buah, mano agamnya atau puet buahnya nyobek ganggu-ganggu. Lun akal lungsi ente mana tak kala sampainya pada tanggal 12 Rabiul Awal, saya muliakan Rasulullah. Oleh karenanya nyo diuru-uru awal lagi nyo dile. Gukubah mano lebih hawai, gukubah itik lebih hawai, waboh itik masin kali kubah, sehingga sampai tanggal 12 Rabiul Awal adalah beliau memuliakan Rasulullah, yaitu memperingati hari kelahirannya. Adalah tugas lain kita memuliakan Rasulullah bagaimana? Yang pertama adalah tak kala disebut nama Rasulullah, selalu wajib kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Seandainya kita Yohana tak jawab lagi nyan, ganggap katanya orang yang kikir, yang tidak mau berselawat kepada Nabi. Sedangkan Allah dan malaikat, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat, yusalluna 'alan nabi, selalu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali faedah selawat kepada kita semuanya, bukan kepada Rasul. Rasul ada hana tapu mulia dan yang memang kagak mulia oleh Allah. Kembali mulia kepada katanya. Lagi katanya tampakat basaboh alam Yohanata. Hanata puja Allah. Kita tidak mau memuji Allah, tidak mau membesarkan Allah. Allah sudah besar. Allah hebat. Cuma kembali puji adalah kepada hamba. Kembali selawat adalah kepada gedanyo, kepada umatnya. Lebih awal dituri urah akhirat li Rasulullah apabila gedanyo yang le membaca selawat, lebih-lebih kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
artinya kalimat wa'azzaruhu, gedanyo ta muliakan Rasulullah. Dan tadang ketika membaca selawat, ada orang baca selawat, mari hadirin tayo tadang sejenak tapu mulia, karena orang yang tapu mulia terus sira ulama atau orang alim gedanyo tente tabudah tanda tapu mulia ulama, terus orang raya dalam bab dunia gedanyo tabudah tapu mulia. Oh, waktu disebut nama Rasul, waktu disebut hari-hari kelahiran Rasul, sifat-sifat Rasul dan akhlak Rasul, juga gedanyo tabudah tapu mulia. Mudah-mudahan kemuliaan yang tapu laku oleh gedanyo juga akan menjadi mulia bersama Rasulullah. Mudah-mudahan. Hadirin yang terhormat, nyan paling kurang tapu mulia Rasulullah dengan tapu buat acara-acara maulid, buh raya, buh ubud, dengan cara apapun. Kita undang anak yatim, kita undang orang fakir, bersama-sama memberi makan pada anak yatim, mengeluarkan sedekah yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intisarinya lom tapu mulia Rasulullah bagaimana? Kita muliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Rasulullah. Teh antara tapu mulia yang kemuliaan Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah sangat dimuliakan orang-orang berilmu. Artinya al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pengwaris daripada Rasul. Tapu mulia ulama dengan takasatlah mati karena Rasul kepemulia. Lun pilih pemulia ulama, mudah-mudahan lun mendapat dalam golongan yang mulia, mudah-mudahan. Kemudian wanasaru, membantu Muhammad, iban cara tertolong Nabi Muhammad. Kalau kita hidup bersama Rasul dulu sebagai sahabat, tentunya kita ikut pengajian bersama Muhammad, kita berjuang bersama Rasulullah, mengangkat pedang di medan jihad, dengan mempertaruh, dengan menyumbang hartanya, dengan menyumbang tenaganya, jiwanya, bahkan nyawanya mempertaruhkan karena Rasulullah membawa dakwah dari salah Allah. Bersama Rasul kita tolong wa nasaruhu, artinya kita tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakwate gedanyo jika gedanyo mana udip bakwate masa Rasul, sedangkan gedanyo hino hana udip bak masa Rasul, gedanyo udip hino Rasul kalbih awal wafat. Bagaimana kita menolong Rasulullah? Menolong Rasulullah adalah menolong agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tatulung agama yang kebah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agamanya terjaga, agamanya adalah terpegang, agamanya terawat sehingga agama ini bisa kita wariskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Walau gedanyo kata wa Allah, tapi anak gedanyo, cucu gedanyo hana ruh lam syirik, hana ruh lam perbuatan yang gemurkai li Allah dan gemurkai li Rasulullah. Tolong agama Allah, terutama adalah anak-anak juk dalam pendidikan agama, berjituri Allah, berjituri Rasul. Padu boh sifat yang wajib Allah, padu yang mustahil, padu yang harus. Menanci ituri Rasulullah secara dekat, terus menerus taulah-ulang. Tak baca kelebihan-kelebihan dan akhlak-akhlak Rasul sehingga terpatri dalam hatinya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Adalah pada pribadi Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik dan suri teladan yang mulia. Liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharap, artinya mengharap kepada Allah, mengharap ridha Allah, wal yaumal akhirah, dan yakin dan percaya akan ada hari yang penghabisan, hari yang terakhir yaitu hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan selalu mengucap zikir atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tatulung Rasulullah, yang paling penting tatulung agama Rasul. Iban cara tatulung agama Rasul, yang pertama adalah salah satu di antaranya kita ramaikan tempat-tempat ibadah. Lagi yang karena adanya syiar muhibbah subuh ka berjalan, ini salah satu menolong agama Allah, menyebar sunnah-sunnah, menyebar dakwah-dakwah, risalah-risalah Allah. Kemudian lagi gerakan pemuda subuh, tapugat pengajian, ini menolong agama Allah sama dengan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat,
sangat menyedihkan pada dewasa ini banyak usaha-usaha orang lain. Lehat usaha-usaha gop yang hana galak ke Islam, yang hana dipupeng Islam, yang hana merasat tanggungjawab terhadap Islam, macam gerakan-gerakan yang berkembang selamanya. Di antaranya adalah kita adalah sudah berkembang sangat pesat. Yang pertama gerakan pluralisme, mereka kembangkan paham pluralisme, iaitu semua agama dianggap sama. Islam, Kristen, nyojih mandu-mandu lain sama saja, karena itu kan agama samawi juga, dengan alasan toleransi. Nyan macam-macam tu, sama agama mandu sama agama. Padahal Allah sudah menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yaitu Islam. Dah yang kekun Islam, yang kekun agama yang benar, di dalamnya ada iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Kekun dalam kitab-kitab Jawa, oh musapat baru dah kekun agama. Di dalamnya guna iman, di dalamnya guna Islam, di dalamnya guna tauhid, di dalamnya guna ma'rifat. Nyan agama indallah, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal li islami dina, kun Allah, barang siapa beramal selain daripada amal Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang rugi. Tak amal yang tuan cara Islam selama utusan Rasulullah katruh dunianya, hanasi sebelum-sebelumnya menyayu golomnya hanapu wa ma kunna la mu'azzabina hatta nab'asa rasula, tidak akan diazab segolongan kaum apabila tidak sampai dakwah Rasul kepadanya. Nyo dakwah Rasul katruh bak punyong dakwah Rasul katruh di kalangan mereka, tapi mereka enggan tidak mau menerima dakwah Rasul. Nyan hana diterima oleh Allah. Tanyo hanjir ragung WOP yang tayakini Islam ini tidak ada tawar-menawar. Artinya kita tajazam langatid, lagi tajazam kepada Allah, i'tikadun yazimun muwafiqul haqqi anid dalilih, i'tikad kita yang putus, pegangan yang teguh muwafakat dengan sebenarnya. Lagi kita dapat menunjukkan dalil, apakah itu dalil nakli dan dalil akli. Munan kita imani terhadap Islam, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak boleh ada. Bacut na ragu hanasa Islam. Harus yakin dan percaya terhadap Islam. Artinya al-Islamu ya'lu wa la yu'lalih. Islam itu tinggi, tiada yang lebih tinggi daripada Islam. Artinya katanya, kita yakini, kita pelihara agama dengan agama yang kata yakini no. Persoalan toleransi itu urusan orang lain. Saya juga sebagai ketua FKUB Kota Lusmawe sering rapat-rapat dengan orang yang berlainan agama. Bahkan kami kunjung beberapa daerah yang lain agama, tapi itu punya batas. Persoalan ibadah dan akidah tidak ada tawar-menawar. Persoalan dunia yang soal lain, sosial, kemasyarakatan, hanya dah ganggu, tidak boleh kita ganggu mereka. Maka saya selalu mengatakan dalam rapat-rapat, kalau kita perlu aman, Luswawe alhamdulillah, ini tidak ada masalah gesekan agama. Saya selalu menyampaikan, kalau anda mau aman, kita mau aman semuanya. Yang pertama jaga kerukunan, paling kurang 3 kerukunan. Kerukunan antar umat seagama. Kita harus menjaga rukun umat seagama. Kami jaga Islam, jangan kalian larang agama kami. Kamu jaga agama kamu masing-masing. Kami tidak akan melarang, tidak akan mengganggu ibadahmu, caramu dan sebagainya. Yang kedua, toleransi umat, toleransi antar umat beragama. Hubungan adalah antar umat beragama. Kami agama kami, kamu agama kamu, masing-masing jaga urusan. Kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita hidup di bawah naungan pemerintah. Jaga kerukunan dengan pemerintah, jangan melanggar hukum, jangan melanggar ketentuan. Yang selanjutnya, jangan paksa agama pada orang yang sudah beragama. Baik tak paksa agama, urun karena agama, mereka urusan mereka, kami urusan kami, jangan ganggu. Jangan berkedok sosial, di dalamnya ada maksud untuk mempengaruhi agama. Jadi ini kalau anda mau senang, mau aman hidup, ya silakan, tidak ada yang ganggu. Mudah-mudahan Lusmawe ini
adalah aman dan damai, tidak ada masalah. Tapi bukan dalam arti hari Jumaat mereka kita ajak ke masjid, hari Minggu masuk gerejanya hanayan. Itu tidak ada. Hari raya Idul Fitri dirayakan, mereka turut raya, ke hari Natal kita raya, itu tidak ada dalam akidah Islam, tidak ada. Oleh karenanya yang payah ada budun di dalam itu paham pluralisme. Yang kedua ada paham liberalis, serba bebas, manusia jangan larang-larang dengan alasan HAM. Kalau kita larang itu kan HAM orang, padahal dalam Islam jauh sebelumnya HAM, sebelum orang lain ada mendeklarasi HAM tahun 1967, Islam jauh sebelumnya sudah ada HAM. Jangankan HAM sesama manusia, antara manusia dengan binatang ada HAM. Tidak boleh kencing dalam lubang yang ada binatang di dalamnya. Terobaknya enggak ada dalam Islam, hanya tu dalam lubang pungkurungkung, karena nyan makhluk Tuhan perlu depi. Tidak ada, bukan cuma alasan HAM untuk menghancurkan Islam. Artinya paham liberalis, paham bebas. Kemudian timbul lagi sekarang yang sudah gencar-gencarnya paham sekularisme. Bagaimana paham sekularis? Pemisahan antara agama dengan negara. Menyata pegah lagi danyo, onyan ba agama hanya pegawai. Saya tidak ada urusan dengan agama, agama urusan pribadi, tidak boleh bilang-bilang dalam negara. Nyan tengah le agen-agen yang akan mengembangkan paham sekuler dengan alasan menghormati dan macam-macam. Yang lebih bahaya lagi akan timbul paham komunisme, anti Tuhan atau anti agama. Mudah-mudahan ini yang perlu kita jaga. Kemudian ada timbul dari dalam dengan berkedok adalah tarikat ini, tarikat itu, di dalamnya mengajari ajaran-ajaran yang bertentangan, yang ganjil-ganjil. Nyopi hati-hati cik. Mudah-mudahan semua itu adalah diharapkan oleh Rasul. Wa nasaruhu, menolong Muhammad adalah menolong agama yang dibawa oleh Muhammad. Kemudian wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Udip gedanya podoman satu-satunya terjamin adalah Al-Quran. Maka dalam Al-Quran dinyatakan man ja'alal Qur'ana amamahu wasaqahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam, akan membimbingnya ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu wasaqahu ilan nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum di belakangnya, adalah akan mengarah dirinya dalam neraka. Artinya Quran, kata Quran boleh ya boleh, kata Quran tidak boleh ya tidak boleh. Benar marwang jid 3 hanjit 3 tidak boleh. Yang benar tetap benar, yang tidak benar tetap tidak benar. Mudah-mudahan inilah ada 4. Yang pertama adalah beriman kepada Rasulullah, amanu. Yang kedua adalah wa'azzaruhu, mencintai memuliakan Muhammad. Yang ketiga adalah menolong Muhammad dan menolong agamanya. Dan yang keempat adalah mengikuti cahaya yang terang, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Muhammad. Al-Quran sebagai way of life, sebagai pedoman hidup untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.